tujuan pembelajarannya adalah setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, anak-anak boleh membuka buku temanya ya. Mari dibuka bukunya. Anak-anak sudah membuka bukunya ya. Nah, di situ terdapat ayo membaca. Terdapat teks berjudul Hari Menanam Pohon. Nah, anak-anak boleh membaca teks tersebut ya. Setelah anak-anak membaca teks tersebut, pasti anak-anak sudah sedikit memahami dan terlintas di pikiran anak-anak tentang kata-katanya seperti di mana, kapan, apa, siapa, dan lainnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, anak-anak boleh melengkapi peta pikiran di bawah ini. Namun, sebelum anak-anak melengkapi peta pikiran, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kata-katanya. Baik, untuk yang pertama, kata-katanya apa? Kata-katanya apa ini berfungsi untuk menanyakan sesuatu seperti benda, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Namun, tidak dipergunakan untuk menanyakan manusia. Seperti contohnya, apa yang kamu lakukan? Dan lainnya. Untuk kata tanya kedua, yaitu siapa? Biasanya berfungsi untuk menanyakan manusia dan Tuhan. Contohnya, siapa namamu? Dan lainnya. Untuk kata tanya ketiga, yaitu kata tanya kapan? Dipergunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan mereka melakukan? Kapan kamu berlibur? Dan lainnya. Kemudian, kata tanya keempat yaitu kenapa atau mengapa. Biasanya digunakan untuk menanyakan suatu alasan, seperti mengapa mereka melakukan, dan lainnya. Dan untuk yang terakhir, kata tanya kelima yaitu kata tanya bagaimana. Biasanya digunakan untuk menanyakan keadaan. Contohnya, bagaimana kabarmu hari ini? Nah, itu penjelasan dari Ibu. Semoga bisa membantu kalian untuk melengkapi peta pikiran. Baik, anak-anak bisa melanjutkan dengan mengisi peta pikiran dan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Ibu akan mempelajarkan atau mengajari kalian tentang pembelajaran PPKN. Tema kita hari ini yaitu bertanggung jawab. Nah, ada yang tahu nggak tanggung jawab itu apa? Bagus, tanggung jawab itu sikap yang mencerminkan untuk melaksanakan kewajiban serta hak yang dimiliki oleh setiap individu. Bertanggung jawab itu termasuk sikap yang terpuji loh. Kalian sudah melaksanakan tanggung jawab belum? Pinter, semuanya tuh pada bagus-bagus ya sudah melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan tanggung jawab yang ada pada dirinya sendiri, keluarga, ataupun masyarakat. Tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, yaitu tanggung jawab atas kesadaran dirinya sendiri untuk melaksanakan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kesadaran diri sendiri itu seperti apa sih? Pinter. Tanggung jawab terhadap dirinya sendiri mungkin bisa melaksanakan ibadah. Itu merupakan tanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu menanamkan nilai sikap yang terpuji. Pinter. Nah, selanjutnya Ibu punya cerita loh, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Bima diberikan PR oleh gurunya, lalu Bima tidak mengerjakan PR-nya dikarenakan sibuk bermain game, sehingga Bima ditagih tugasnya oleh gurunya dan Bima diberi sanksi. Sebabnya apa sih, ada yang tahu nggak? Nah, pinter. Sebabnya karena Bima tidak melakukan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk menjawab PR yang diberikan guru. Nah, tanggung jawab yang ada pada keluarga yaitu tanggung jawab yang ada di lingkungan anggota keluarga, seperti ayah, ibu, dan anaknya. Tanggung jawab di keluarga itu contohnya ayah bekerja setiap hari untuk memenuhi kebutuhan istri, dan ayah
sudah melaksanakan tanggung jawabnya. Ayah pun juga bekerja terus-menerus untuk bertanggung jawab membiayakan anaknya ke pendidikan yang lebih bagus. Baik. Nah, seorang anak yaitu disiplin untuk bertanggung jawab, terus bersungguh dalam belajar, pinter. Nah, itu merupakan tanggung jawab yang ada dalam keluarga. Mungkin bisa membantu orang tua di rumah atau yang lainnya, membantu adik. Nah, bertanggung jawab pada masyarakat, bertanggung jawab yang ada di lingkungan masyarakat, karena manusia itu tidak mungkin hidup dengan sendiri. Kita pasti membutuhkan bantuan orang lain, maka dari itu kita bisa bertanggung jawab untuk membantu satu sama lain. Pintar anak-anak. Nah, bertanggung jawab dalam masyarakat bisa membantu sesama manusia atau yang mempunyai perbedaan, menghormati, mentoleransi, atau bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Benar. Nah, dari penyampaian tersebut ada yang belum jelas? Nah, pembelajaran tanggung jawab untuk di lingkungan sekolah itu seperti apa sih, Bu? Baik, pertanyaannya bagus. Pembelajaran di lingkungan sekolah itu yang dilaksanakan oleh siswa, guru, dan seperangkat sekolah lainnya. Nah, pembelajaran ini, maaf salah anak, maksudnya tanggung jawab ini yaitu bisa meminjamkan barang teman lalu dikembalikan kepada temannya seperti semula, terus bisa melaksanakan piket yang sudah ada jadwalnya, terus bisa membantu guru atau bertanggung jawab memimpin kelas seperti ketua kelasnya, seperti memimpin doa, itu kan bertanggung jawab. Nah, sekian pembelajaran PPKN yang saya pelajari atau saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Nah, tadi kan kalian sudah belajar tentang informasi dalam cerita dengan kalimat tanya dan tanggung jawab. Sekarang ini kita akan belajar IPS mengenai kegiatan ekonomi atau jenis usaha ekonomi masyarakat. Apa sih yang kalian tahu tentang kegiatan ekonomi? Ada yang pernah mendengar belum kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi meliputi beberapa proses, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, untuk ini apakah kalian pernah nggak dengar kalau jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia itu sangat beragam? Menurut kalian, penyebab dari itu apa sih? Nggak ada yang tahu nih. Oke, Ibu jelaskan. Kalau jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia itu sangat beragam dikarenakan oleh sumber daya alam atau SDA yang ada di negara kita sangat melimpah, sehingga kita seharusnya memanfaatkan SDA tersebut dengan baik dan secara bijak. Pemanfaatan SDA tersebut dapat dinilai dari berbagai jenis bidang usaha. Baik, kalau sekarang Ibu akan menjelaskan jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, jenis kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kalian tuh seperti apa? Pasti di daerah sekitar ada yang bekerja di lahan persawahan, berternak, berdagang, bekerja di pasar, bekerja di sektor industri, dan ada yang membudidayakan ikan di kolam pastinya. Nah, dari itu pastinya banyak kan jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia ini. Apa saja coba sebutkan? Oke, benar. Sekarang Ibu akan jelaskan ya.
Di Indonesia ini banyak sekali jenis kegiatan ekonominya. Di antaranya yaitu yang pertama, agraris. Indonesia kan dikenal sebagai negara agraris. Hal itu dikarenakan banyak penduduk di Indonesia yang bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris ini meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Hasil usaha untuk pertanian ini adalah usaha yang menghasilkan bahan pangan seperti padi, jagung, kacang, kedelai, sagu, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Pertanian ini sendiri banyak terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Petani ini juga adalah seorang yang bekerja dalam bidang pertanian atau orang yang mengelola tanah dan bercocok tanam. Sedangkan untuk perkebunan merupakan pertanian dalam skala lebih besar dengan penanaman lahan dengan tanaman keras. Untuk tanaman perkebunan ini sendiri mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman itu tanaman berumur pendek seperti tanaman tebu, tembakau, rosella. Untuk tanaman tahunan itu berumur panjang seperti tanaman kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, lada, dan kayu putih. Apalagi Indonesia ini banyak menghasilkan perkebunannya sehingga menjadikan komoditas unggul ekspornya di Indonesia. Baik, yang kedua adalah peternakan. Adalah suatu kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Usaha peternakan ini merupakan usaha memelihara hewan untuk dikonsumsi sendiri ataupun dijual. Hasil dari peternakan ini sendiri meliputi daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba. Dan untuk yang kedua yaitu peternakan hewan besar, yaitu sapi, kerbau, dan rusa. Yang ketiga yaitu peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Usaha peternakan skala kecil ini dilakukan oleh penduduk, sedangkan skala besar dilakukan oleh pihak swasta atau pengusaha dan pemerintah. Oke, baik, sudah nih penjelasan dari Ibu. Sekarang, apakah kalian sudah paham nih mengenai jenis usaha atau kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia yang sudah Ibu jelaskan tadi? Kalian sudah paham? Wah, hebat kalian semua, tepuk tangan nih. Dan untuk materi sebelumnya, pastinya kalian juga sudah paham kan? Sudah? Wah, sangat hebat kalian memang dalam memahami materi. Baik, kalau begitu, sekian yang dapat Ibu dan teman-teman Ibu jelaskan tadi. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, Ibu dan teman-teman minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.